warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stephanie Amalia dengan NIM 2111200007 dengan jurusan Hukum Tata Negara. Saya akan membahas mengenai pengertian ilmu falak. Menurut bahasa etimologi, falak berarti orbit, lintasan benda-benda langit, peredaran bintang-bintang, atau garis edar benda-benda langit dan bumi. Kata falak berasal dari bahasa Arab yang ada persamaan artinya dengan kata madar nujum atau orbit dalam bahasa Inggrisnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang kita kenal juga dengan sebutan KBBI, falak diartikan lengkungan langit, lingkaran langit, atau juga disebut dengan cakrawala, pengetahuan mengenai keadaan peredaran, perhitungan, dan sebagainya. Bintang-bintang atau ilmu perbintangannya. Berdasarkan pengertian etimologis dapat digunakan atau dirumuskan, ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari dan membahas mengenai lintasan dan gerak benda-benda langit. Matahari seperti matahari, bulan, bintang, dan planet lainnya pada orbit atau bisa juga disebut dengan letak-letak. Masing-masing ilmu falak sudah dikenal masyarakat sekitar 4.500 tahun sebelum tahun Masehi oleh bangsa Babilonia yang tinggal di antara sungai Tigris dan sungai Efrat. Saya akan melanjutkan yang tadi teman saya sampaikan. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang menurut istilah atau terminologinya. Nah, menurut JS Bendu dan Sultan Muhammad Zain, ilmu falak adalah ilmu tentang bintang-bintang di langit, tentang perbedaan dan perhitungan. Menurut Parter Salim dan Yeni Salim, ilmu falak adalah ilmu tentang bintang-bintang, planet, benda, angkasa lainnya yang berhubungan dengan susunan, gerak, kedudukan, dan ukurannya. Nah, menurut Farid Wajid, ilmu falak adalah ilmu tentang lintasan benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, dan planet lainnya. Menurut Leksen Islam, ilmu falak adalah ilmu perbintangan, astronomi, perhitungan mengenai keadaan bintang di langit. Nah, ada juga di sini menurut ensiklopedi Hukum Islam, ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, dan planet lainnya, seperti fisiknya, geraknya, ukurannya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaannya. Nah, menurut Almak Hasib Rukayat, ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang lintasan benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan benda-benda lainnya dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda langit tersebut serta kedudukan benda langit yang lainnya. Menurut Susiknan Azhari, ilmu yang mempelajari tentang lintasan benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan benda-benda langit lainnya dengan tujuan untuk mengetahui posisi benda langit serta kedudukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Berkahati Nurul Anissa dengan NIM 21112002, mahasiswa jurusan HTN semester 5. Ilmu falak amali adalah ilmu falak yang melakukan perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang-bintang, dan benda-benda langit lainnya. Ilmu falak amali dikenal dengan istilah pratisal astronomi. Oleh masyarakat umum dikenal dengan istilah itu ilmu falak atau ilmu hisab. Ilmu falak dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan pelaksanaan kegiatan ibadah dalam Islam itu seperti menetapkan arah kiblat, menetapkan waktu salat, awal puasa, Idul Fitri, Idul Adha, haji, dan wukuf di Arafah. Ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan benda-benda langit atau benda-benda angkasa menjadi pendorong bagi umat Islam untuk lebih memperhatikan, mempelajari, dan meneliti benda-benda langit
sebagai realisasi dari penelitian mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran serta kerja keras mereka, lahirlah sejumlah tokoh-tokoh ilmuwan muslim dalam bidang ilmu falak atau sains astronomi. Sejak abad ke-7 Masehi sampai sekarang, titik kulminasi perkembangan dan kemajuan ilmu falak atau astronomi berada pada masa pemerintahan Abbasiyah, yaitu pada masa Khalifah Mansur dan Al-Ma'mun. Secara spesifik, pembahasan ilmu falak tentang peradaban dan kedudukan matahari, serta kedudukan bumi dan bulan, serta benda-benda langit lainnya yang ada hubungannya dengan masalah penetapan arah kiblat, awal waktu sholat, dan awal bulan Qamariyah terkait dengan pelaksanaan ibadah. Ilmu yang khusus membicarakan masalah waktu pelaksanaan ibadah seperti penetapan arah kiblat, waktu sholat, dan awal bulan disebut ilmu falak syar'i. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai ruang lingkup ilmu falak. Pembahasan ilmu falak ialah mempelajari benda-benda langit, khususnya matahari, bulan, dan bumi, dari segi peredaran, ukuran, posisi, dan jarak antara matahari, bumi, dan bulan. Peredaran matahari, bulan, dan bumi menyebabkan terjadinya perubahan waktu dari detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Manusia sangat berhajat atau bergantung kepada waktu dalam menjalani aktivitasnya, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan ibadah. Abdul Aziz Dahlan dalam bukunya tentang ilmu falak menyebutkan pembahasan pokok ilmu falak dilihat dari terminologi sangat luas, karena kajiannya tidak terbatas pada peredaran matahari dan bulan saja, tetapi keterkaitannya juga dengan terjadi perubahan waktu dan musim di permukaan bumi. Pada masa kejayaan Islam, ilmu falak mengalami perkembangan dan juga kemajuan yang sangat pesat. Karena para ahli falak atau falaki bersungguh-sungguh mempelajari dan meneliti planet, yaitu matahari, bulan, dan bintang-bintang. Nah, kemudian hasil penelitian mereka melahirkan teori-teori baru dalam ilmu falak yang berguna bagi manusia. Selanjutnya, pembahasan ilmu falak juga berkaitan erat dengan kebutuhan ibadah umat Islam, seperti menetapkan posisi arah kiblat dari berbagai penjuru daerah bumi. Kemudian juga menetapkan waktu-waktu sholat, dan baik melalui hisab dengan rumus tertentu maupun dengan melalui observasi atau yang bisa kita sebut dengan ruqyah. Dan juga penetapan awal bulan Qamariyah, Ramadan dan Syawal untuk kepentingan ibadah bulan Ramadan dan Lebaran. Dengan demikian, mempelajari ilmu falak mempunyai dua kepentingan. Yang pertama itu mempelajari ilmu falak untuk penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau sains di bidang falak atau yang disebut dengan astronomi, sehingga melahirkan para ahli falak atau astronom Islam yang terkenal dan juga bertaraf dunia. Mereka mengembangkan ilmu falak dengan mempelajari buku-buku ilmu falak yang ditulis para ahli sebelumnya dalam berbagai bahasa, dan juga melakukan penelitian terhadap benda-benda langit, yaitu matahari, bulan, dan bintang-bintang. Nah, hasil penelitian mereka menghasilkan teori-teori baru sebagai kontribusi bagi pengembangan sains modern dalam bidang ilmu falak atau yang disebut dengan astronomi, baik di timur maupun di barat. Nah, kemudian yang kedua, mempelajari ilmu falak yaitu untuk keperluan yang berhubungan dengan penetapan pelaksanaan ibadah, seperti penetapan arah kiblat, waktu sholat, dan awal bulan Qamariyah. Kajian falak dalam bidang ini bersifat penerapan dan menjadi bagian penting dalam ibadah, karena menentukan sahnya suatu ibadah. Oke, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada teman saya yang selanjutnya.
Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Trisno dengan NIM 21112003. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan-kawan saya yang di atas, dan di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi ilmu falak yang terkait dengan ibadah. Nah, mungkin yang pertama mengenai penetapan arah kiblat. Nah, yang dimana masalah kiblat adalah masalah arah, yakni yang mengarah ke arah Ka'bah dapat ditentukan dari setiap tempat permukaan bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Nah, dan arah kiblat bagi tempat-tempat yang berada di timur Mekah yaitu menghadap ke arah barat, dan arah kiblat bagi tempat-tempat yang berada di daerah selatan Mekah menghadap ke arah utara, dan arah kiblat bagi tempat-tempat yang berada di daerah barat Mekah menghadap ke arah timur, dan arah kiblat bagi tempat-tempat yang berada di utara Mekah menghadap ke arah selatan. Nah, dan kiblat adalah arah yang dihadapi oleh orang Islam ketika melaksanakan sholat, yaitu menuju ke arah Ka'bah yang berada di Mekah. Umat Islam sebelum berkiblat ke arah kiblat yang sekarang ada di Mekah, sebelumnya menuju ke arah Masjidil Aqsa yang berada di Palestina pada tahun kedua Hijriah sebelum terjadinya perubahan arah kiblat. Nah, pemindahan kiblat dari Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina ke Masjidil Haram yang sekarang berada di Mekah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Kami melihat wajahmu wahai Muhammad seiring mengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, maka palinglah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali-kali tidaklah engkau terhadap apa yang mereka kerjakan." Surat Al-Quran, Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 144. Baik, sekian dari saya. Oke, baik, ingin memperkenalkan diri, nama saya Legiawan Adi Wiguna dengan NIM 2111200001. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu falak perspektif Al-Quran. Nah, terdapat sejumlah ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang memberikan isyarat dan motivasi agar umat Islam mempelajari, menguasai, dan mengembangkan ilmu falak untuk dijadikan pedoman dalam melakukan aktivitas dan beribadah. Paling tidak, isyarat tersebut dapat diketahui dan dipahami dari 3 hal. Pertama, dari ungkapan Al-Quran dan memakai kata-kata seperti An-Najm, bintang-bintang, Al-Arb, bumi, Al-Buruj, zodiak, Asyams, matahari, Al-Qamar, bulan, dan lain-lain. Kedua, terdapat ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan secara langsung keadaan, posisi, peredaran benda-benda langit, matahari, bulan, dan bintang seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Yunus ayat 5 yang isinya, "Walladzi ja'ala syamsa dia awal qamarun nura wa qaddarahu manazila lita'lamuna adadda sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilu al-ayati liqaumi ya'lamun." Lalu selanjutnya ada dalam Quran surah Al-Isra ayat 12 yang berbunyi, "Waja'alna laila wan nahar ayataini famahawna ayatal laili waja'alna ayatahan nari mubsirata litabtagu fadlam min rabbikum
fadlam min rabbikum walita'lamu adada sinina wal hisab wa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Lalu selanjutnya ada di Quran surah Al-Imran ayat 190 yang berbunyi inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li wali albab. Ayat Al-Quran yang membicarakan benda angkasa bertujuan mendorong dan memotivasi umat Islam agar mempelajari dan melakukan penelitian terhadap benda-benda langit. Ilmuwan muslim pada masa kejayaan Islam melakukan penelitian terhadap benda-benda langit bertahun-tahun lamanya, sehingga mereka menemukan teori-teori baru dalam ilmu falak. Realisasi kerja keras para ilmuwan muslim terhadap ayat Al-Quran tentang benda-benda langit melahirkan sejumlah tokoh-tokoh ilmuwan muslim dalam bidang ilmu falak. Sejak abad ke-7 Masehi sampai sekarang, titik kulminasi perkembangan dan kemajuan ilmu falak berada pada masa pemerintahan Abbasiyah, yaitu pada masa Khalifah Al-Mansur dan Al-Mahmud. Baik, perkenalkan nama saya Aldi Alfian Indra dengan NIM 2112005 akan memberikan kesimpulan terhadap apa yang kelompok kami bahas. Jadi berdasarkan pengertian etimologis itu dapat dirumuskan bahwasannya ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari dan membahas lintasan dan gerak benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lainnya pada orbitnya falak masing-masing. Nah, ilmu falak dibagi menjadi dua, ada ilmu falak ilmi, yaitu ilmu falak yang membahas teori dan konsep benda-benda langit, matahari, bulan, bintang-bintang, dan benda-benda langit lainnya. Misalnya dari asal-usul kejadiannya, bentuk dan tata himpunannya, jumlah benda langit, terus dan kandungan unsur-unsurnya. Sedangkan ilmu falak amali adalah ilmu falak yang melakukan perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan benda-benda langit lainnya. Secara spesifik sendiri pembahasan ilmu falak tentang peredaran dan kedudukan matahari, bumi, dan bulan serta benda-benda langit lainnya itu ada hubungannya dengan masalah penetapan arah kiblat, awal waktu sholat, dan juga awal bulan Komariah. Terkait dengan pelaksanaannya ibadah, ilmu yang khusus membicarakan masalah waktu pelaksanaannya ibadah seperti penetapan arah kiblat, waktu sholat, dan awal bulan disebut ilmu falak syar'i. Pembahasan ilmu falak juga berkaitan erat dengan kebutuhan ibadah umat Islam, seperti menetapkan posisi atau arah kiblat dari berbagai penjuru daerah di bumi, menetapkan waktu-waktu sholat baik melalui hisab maupun rumus tertentu melalui observasi atau ru'yat, dan juga penetapan awal bulan Komariah seperti Ramadan, Syawal, dan lain-lain untuk kepentingan ibadah puasa Ramadan dan juga Lebaran. Ilmu falak menurut perspektif Al-Quran itu terdapat ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan isyarat atau motivasi agar umat Islam mempelajari, menguasai, dan mengembangkan ilmu falak untuk dijadikan pedoman dalam melakukan aktivitas dalam beribadah. Mungkin itu pemaparan dari kelompok 1 mengenai ilmu falak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.